Kami mendengar bahwa diharapkan banyak bicara tentang bagaimana ketimpangan, terutama Indonesia antar wilayah. Ini sebuah, karena status saya kalau ditanya bukan NIK, tapi NIDN, sama dengan sebagian dari Bapak Ibu sekalian. Statusnya dosen, kalau ditanya statusnya apa? Dosen. Ini sedang pengabdian masyarakat lah kalau diambil di Tridharma pendidikan ini lintas wilayah. Sebelumnya saya bertugas di sebuah program namanya kemitraan atau partnership. Di partnership itu kebetulan saya menjadi National Advisor bidang Regional Autonomy dan desentralisasi. Sehingga dari 1 bulan waktu bekerja, 10-15 hari adalah berkeliling ke berbagai daerah. Ketika saya kemudian berhenti di UNDP, selesai partnership, orang yang kemudian bergantian meneruskan namanya Profesor Arif Satria yang ada di sebelah saya ini. Jadi saya selesai, Pak Arif yang kemudian masuk dan dia meneruskan sebagai advisor di sana. Disitulah saya merasakan sebagai seorang yang tumbuh besarnya di Jogja, bersampai dengan kuliah di Jogja, sesudah itu mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar, kembali mengurusi otonomi daerah dan desentralisasi, di situ merasakan benar bahwa ketimpangan yang ada itu bukan sekedar soal angka statistik, tapi itu adalah soal bagaimana masa depan itu benar-benar berbeda sekali. Seorang anak yang dilahirkan di sebuah provinsi yang tingkat ketimpangannya berada di bawah, punya prospek kehidupan yang beda. Dari situlah kemudian muncul inspirasi Gerakan Indonesia Mengajar yang mengirimkan guru-guru ke berbagai wilayah Indonesia. Sampai dengan hari ini program itu masih jalan, termasuk di pelosok-pelosok yang sangat sulit dijangkau. Jadi ketika kita berbicara tentang keadilan, di Jakarta keadilan, maka kita membicarakan tentang sesuatu yang senyatanya sering kita hadapi. Tidak usah ikut saya saja, tidak usah Saya bisa gunakan ini? Bisa? Operatornya di mana? Oke, arahnya kemana ini? Ke sana ya, oke, ikutin aja ya. Jadi Bapak sekalian, saya akan mulai dengan mengapa pemerataan ini menjadi penting. Next slide. Mengapa pemerataan penting? Kami melihat satu Indonesia itu adalah sebuah konsep yang bergerak dinamis. Dimulai dengan 1928 ketika kita menyatakan satu bangsa, bangsa Indonesia. Wujudnya kita sepakati satu bahasa persatuan. Tanpa ada satu bahasa persatuan, maka kita akan sulit. Boleh slide ini tayangkan? Atasnya. Terlihat atasnya. Harga hotel murah, promo travel, tiket pesawat, dan lainnya. Lebih murah dengan aplikasi Agoda. Persatuan, maka kita akan sulit. Boleh slide ini tayangkan? Atasnya. Terlihat atasnya. Soalnya di sini lihat wajah sendiri gitu. Oke. Nah, satu bangsa tahun 28 menyepakati satu bahasa persatuan. 17 tahun kemudian kita menyepakati berhasil jadi satu negara. Selesai satu negara. Tapi bentuknya federasi. Baru tahun 50 kita menyebutkan yang hari ini kita biasa sebut NKRI harga mati. Kapan? Ketika Mursi Integral Muhammad Nasir 1950. Itu adalah satu yang ketiga, satu kesatuan. Tapi Indonesia hanya terdiri dari tanah, air belum menjadi bagian dari kita. Lalu Deklarasi Juanda 1957. Peristiwa ini dimulai anekdotal ceritanya ketika Bung Karno dan Juanda berada di pelabuhan Cirebon menyaksikan kapal-kapal yang berlabuh menggunakan bendera asing. Lalu Juanda menjelaskan bahwa ini memang bukan wilayah kita.
Karena air itu masih wilayah, dan itu menyadarkan kita semua. Dari situ kemudian muncul deklarasi Juanda, tapi ingat, dunia baru mengakui tahun 1982. Perjuangan 25 tahun, motornya waktu itu Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja. Akhirnya keluarlah UN Clause, United Nations Conventions of Law of the Sea. 25 tahun kemudian, 82 baru kita bisa mengatakan satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, dan satu tanah air akhirnya terjadi 1982. Tapi ini belum selesai. PR terakhir fase ini yang harus kita lakukan adalah tidak cukup satu tanah air. Kita harus satu kemakmuran di mana semua punya kesempatan yang sama. Dan kita lihat hari ini, itu masih belum. Kita lihat faktanya. Next slide. Faktanya hari ini, satu negara beda kesempatan. 8 dari 10 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi berada di kawasan Indonesia Timur. 9 dari 10 perguruan tinggi terbaik terpusat di Pulau Jawa. 82% kawasan industri terpusat di kawasan Indonesia Barat. Persatuan mensyaratkan kesetaraan. Kalau ada di antara kita yang bisa menunjukkan persatuan dalam ketimpangan, layak menjadi objek riset. Kalau ada persatuan dalam ketimpangan, persatuan dalam ketidakadilan, itu layak jadi objek riset. Di kampung pun ingin bersatu, maka harus ada rasa keadilan. Di kota pun ingin bersatu, ada rasa keadilan. Itulah sebabnya mengapa kata kunci yang selalu kami gunakan adalah rasa keadilan, kesetaraan. Karena kita ingin Indonesia bersatu, Indonesia utuh. Dan bersatu dan utuh membutuhkan proses problem-problem ini dibereskan. Apalagi kalau kita lihat, next slide. IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Bapak Ibu coba perhatikan. Jawa, Sumatera, tahun 2013, 10 tahun yang lalu, IPM-nya rata-rata 69. Sekarang 74. Lalu Bapak Ibu lihat, yang kuning itu, tahun 2022, angkanya berapa? 69. Artinya apa? Tertinggal 10 tahun. Angka IPM Indonesia bagian Barat 69 itu 2013. Dan di Indonesia Timur, luar itu semua, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, angkanya 64. Hari ini timpangnya selisih 10 tahun. Pertanyaan, mau diteruskan? Mau diteruskan? Karena itulah mengapa kita bicara perubahan. Kenapa bicara perubahan? Karena ini bukan sesuatu yang sebenarnya seperti rocket science. Ini basic. Ini basic sekali. Tinggal kita mau menggunakan data ini untuk mengubah kebijakan atau tidak. Atau kita pilih kebijakan yang mudah difoto dan mudah ditunjukkan pada pemilu berikutnya. Atau kita ambil kebijakan yang membutuhkan waktu panjang, tapi akan menyelesaikan ketimpangan yang ada di Republik ini. Itulah sebabnya kita mendorong pergerakan. Boleh lihat slide berikutnya. Meluruskan paradigma itu. Dari yang fokus utamanya pada pertumbuhan, menjadi pertumbuhan dan pemerataan. Menjadi satu paket. Apa artinya? Kuenya dibesarkan, tapi juga pemotongan kuenya dipastikan merata. Jangan sampai kuenya membesar, tapi potongannya tidak pernah merata. Sederhananya gitu kira-kira. Kita senang lihat kue kita membesar, tapi yang dapat itu terus. Yang dapat wilayah-wilayah itu terus. Inilah mengapa kita bicara tentang perubahan. Yang kedua, pendekatannya sektoral, menjadi sektoral dan kawasan. Nanti kami tunjukkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkenan meluangkan waktu sedikit, melihat pada dokumen visi misi, nanti Bapak Ibu bisa, coba next slide.
Next slide. Next. Nah ini ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat, di dalam visi dan misi kami, eksplisit, bukan hanya bicara sektor, tapi bicara regional. Kita biasanya kalau visi misi itu sektornya aja, kesehatan apa, pendidikan apa, ini apa. Kami bilang, no. Problemnya bukan di situ. Problemnya adalah antar wilayah. Untuk Sumatera apa?